Profesor Van Vollenhoven. Ini kita dulu juga pernah dengar nih. Kemudian ada juga H.R. Gibbs, ada juga W.Pi, ada juga Clifford Geertz. Intinya 4 orang ini orang pakar hukum, Pak. Intinya mereka ingin merubah hukum syariah yang saat itu banyak dipakai di tanah Jawa. Ya, sampai di Ponorogo segala kan masih. Itu dipakai, mereka ingin menghilangkan hukum Islam ini menjadi hukum Belanda. Tetapi masalahnya, kalau mereka langsung pindahkan menjadi hukum Belanda, tanda petik ya, kita sekarang pakai KUHP, Pak ya. KUHP itu apa, Pak? Nah, itu kan tahu ya, itu fokusnya nanti ke situ. Nah, jadi hukum Islam itu dirubah menjadi hukum Belanda, tetapi melewati hukum adat. Jadi nggak langsung dikonvert ke hukum Belanda. Karena apa? Kalau dikonvert ke hukum Belanda, bisa marah orang Islam gitu. Makanya disandingkan dulu hukum adat. Kalau orang Islam marah, nanti dia marah-marahnya sama orang adat. Makanya sekarang banyak istilah agama yang berkebudayaan. Ya, mirip zaman dulu agama mau dileburkan dengan hukum-hukum budaya. Nanti setelah jadi hukum budaya, maka akan lebih mudah untuk dikonvert ke dalam hukum penjajah. Makanya hukum yang berkebudayaan dan sebagainya ini ya sekarang ya, ini namanya sejarah, Pak ya. Sejarah itu kayak matematika, Pak. Itu berulang. Makanya disebutkan dalam Al-Baqarah tadi, kalau kamu udah dapat ilmunya, diem aja. Bahaya ini. Allah nggak akan nolong di negara ini gitu. Ya. Nah, ini jadi ada 4 ilmuwan yang ingin memberikan hukum, mengkonvert hukum Islam menjadi hukum adat, termasuk memperkenalkan aliran kebatinan. Jadi dulu sering kita lihat di TVRI ya, ada aliran kebatinan, aliran kepercayaan ya, Darmo Gandul dan lain sebagainya ya Pak Nano ya. Itu banyak itu aliran kepercayaan gitu ya. Kemudian Clifford Geertz itu juga memperkenalkan aliran kejawen. Ya, kejawen. Termasuk yang dimiliki oleh siapa tuh kejawen itu Pak? Taman Siswa ya. Nah, kemudian ada juga J.H. Kern. J.H. Kern ini bukan yang ngarang itu ya. Ditransfer itu bukan ya? Bukan. Mungkin beda ini kali ya. Itu zaman Belanda udah lama ini sih. Ini menjadikan perang agama di Indonesia seperti di Eropa. Jadi ingin menabrakkan antar suku. Karena di Eropa terjadi seperti itu, antara Kristen, Katolik dan Protestan itu saling perang, Pak. Makanya negara Eropa itu kecil-kecil, Pak. Kalau di Indonesia jadi kota-kota aja tuh paling, ya. Kecil-kecil. Coba dilihat, Bapak lihat, negara Eropa itu kecil-kecil. Karena mereka kalau rajanya Katolik dia bikin kerajaan sendiri, tetangganya Protestan dia bikin kerajaan sendiri.